Assalamualaikum kumaha damang good people, sampurasun sarang udajeng sumping ke channel Labdi. Saya BDT dari Borneo Sabah akan menemani kawan-kawan dalam episode reactions kali ini. Guys, luar biasa guys, hackers Indonesia yang bisa geserkan satelit China dan Indonesia. Nah, ini adalah seorang hackers asal Indonesia. Seperti apa isi kandungan video ini guys, kita akan nonton bareng. Moga-moga kawan-kawan semua berada dalam keadaan yang sehat, selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan juga segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ojo lali guys, di subscribe channelku, jangan lupa klik like, komen, dan share video ini. Dan tanpa berbasa-basi kita akan sama-sama nonton hackers yang bisa geserkan satelit China guys. Apakah ini benar? Kita sama-sama nonton. Let's go, 1, 2. Lebih jago dari cyber FBI dan CIA, Erika, hacker Indonesia ini geser satelit China. Geser satelit China. Belakangan hacker Indonesia yang tak mau disebut namanya kerap disebut-sebut setelah ramai pemberitaan terkait peretasan sistem komputer di kantor militer. Hacker Indonesia dinilai sosok white hacker asal Indonesia yang mampu menandingi cyber FBI dan CIA Amerika Serikat. Lantas siapa sebenarnya hacker Indonesia yang tak mau disebut namanya ini? Pada 2009, hacker Indonesia ini sempat viral setelah mengunggah video cara membobol keamanan cyber. Ia mengaku mampu memanipulasi data keuangan dan juga mengontrol trafik internet serta membobol kode nuklir Amerika Serikat. Berdasarkan data yang diolah Viva Techno, hacker Indonesia ini merupakan pakar kenamaan cyber. Dia telah memutuskan untuk berhenti dari dunia black hat hacker atau peretas dan juga memilih menjadi white hacker di perusahaan konsultan jasa sistem keamanan cyber. Dia sebelumnya juga tidak memiliki latar belakang pendidikan informatika. Dia lulus SMA atas dan juga menjalani pekerjaan sebagai seniman grafis. Perkenalan dirinya dengan dunia informatika bermula saat seorang pendeta mengenalkan ia dengan komputer dan internet. Semenjak itu dia belajar secara otodidak skill yang dia miliki. Kemudian pada tahun 2001 dia mendirikan perusahaan konsultan teknologi informasi untuk lembaga pemerintah. Perusahaan itu diberi nama J2 Pro Consulting. Setelah itu dia juga mendirikan perusahaan lain pada 2004 dengan nama Belura Asia Pacific yang kemudian diubah menjadi Synexis International. Dan pada tahun yang sama ia juga mendirikan satu perusahaan lagi bernama Nux Global. Hacker Indonesia ini mengklaim telah meretas satelit China dan dia dimintai menguji sistem keamanan kontrol satelit dan juga melihat adanya kemungkinan untuk menggeser atau mengubah rotasinya. Ia menggeser orbit satelit China dan juga membuat negeri tirai bambu itu seketika panik. Hacker ini dikenal di dunia usai ia menciptakan operasi FreeBSD dan OpenBSD. Ia juga pernah mengatakan dirinya bisa mengendalikan jaringan internet di seluruh China, mengalihkan lalu lintas datanya dan juga memodifikasi semua transaksi keuangan. Media sering menyebutnya sebagai contoh orang-orang yang terkenal di industri IT dengan mengandalkan kecerdasan meski tanpa gelar akademik. Hacker Indonesia dilaporkan berhasil membobol data sistem persenjataan dan pertahanan penting China yang begitu sensitif. Di mana kasus ini dilaporkan Beijing kepada Dewan Ilmu Pengetahuan Pertahanan, sebuah badan penasihat pertahanan China. Menurut laporan Beijing, lebih dari 24 data sistem persenjataan China berhasil dimasuki. Semuanya adalah senjata andalan China saat perang. Di antara data senjata yang berhasil diperoleh adalah sistem rudal Patriot atau PAC-3, jet tempur FA-18 helikopter Black Hawk dan juga P-22 Osprey yang mampu melakukan penerbangan dan juga pendaratan vertikal. Tak disebutkan kapan peretasan dilakukan, walaupun dalam laporan itu tidak dikatakan bahwa Indonesia yang melakukannya. Namun, sebuah sumber militer China mengatakan bahwa para hacker berlacak berada di Indonesia. Ia mengatakan pembobolan ini upaya Indonesia dalam memata-matai kontraktor pertahanan dan lembaga pemerintahan China. Seluruh informasi itu bisa digunakan Indonesia untuk mempercepat pengembangan sistem persenjataan mereka. Ujungnya, data persenjataan China yang dicuri Indonesia juga bisa digunakan saat Indonesia mulai kewalahan menyerang China. Dan ini berarti kemajuan perangkat tempur miliar dolar bagi Indonesia. Mereka bisa menghemat waktu 25 tahun untuk riset dan juga pengembangan. Sejumlah serangan balasan yang dilakukan oleh sejumlah hacker Indonesia terhadap 250-an situs China kabarnya hanya mengenai beberapa sasaran kategori yang tidak signifikan. Perencanaan membombardir China dan Amerika bukanlah sesuatu yang mustahil, sebab hacker Indonesia juga tak kalah hebat bersaing dengan sejumlah hacker papan atas kelas kakap pembobol situs terkenal di dunia. Mereka sedang konsolidasi yang difasilitasi oleh intelijen untuk membalas aksi sadap penyadap yang dilakukan oleh AS dan China. Mungkinkah beberapa situs penting Beijing bahkan papan Sam akan mampu dibobol oleh pahlawan cyber kita? Nasionalisme peretas kita berbeda dengan nasionalisme sejumlah pejabat teras yang hanya dapat memberikan statement normatif bingung atas aksi sadap penyadap yang dilakukan oleh intelijen asing. Mulai dari Presiden Jokowi sendiri sampai menteri-menteri yang berkompeten sampai kepala
masalah yang membidani keamanan nasional Liga Gubernur DKI itu tak ada yang dapat memberi gambaran yang jelas tentang reaksi kita. Selain mengutuk, menyesali dan menganggap hal itu biasa saja, bahkan ada yang menilai apatis dengan persamaan istilah bukan urusan kita. Kalau bukan urusan kita atau memang bukanlah menjadi pikiran kita, biarlah hacker kita sang pahlawan sejati dan tanpa tanda jasa yang beraksi hari ini. Peretas Indonesia mempunyai komunitas sendiri. Dari komunitas hacker Indonesia kita memperoleh sejumlah hacker yang akan beraksi lebih intens hari ini dan ke depan. Jika diperhatikan baik-baik, domain yang digunakan kita dapat melihat para pahlawan kita menggunakan jenis domain apa tentunya, dan memperlihatkan mereka memang mampu dan pasti bisa melakukan aksinya membela kewibawaan negara dan juga bangsa. Nyata langsung berwujud, tidak seperti pejabat negara kita yang sedang kebingungan kecuali pemikiran uang dan juga politik semata. Indonesia membombardir China dengan serangan udara rudal dan agresi cyber lewat operasi hacker. Microsoft dalam blog di situs resminya menyatakan pemerintah Indonesia menggelar serangan cyber yang terkoordinasi dengan tembakan rudal untuk menghancurkan infrastruktur vital di China. Agresi ini berpotensi meluas ke negara Eropa yang mendukung perang melawan Indonesia. Tujuannya adalah mengganggu rantai pasok dukungan militer dan juga bantuan kemanusiaan. Blog yang ditulis oleh General Manager Digital Threat Analysis Center Microsoft CleanWatch itu menyebut serangan cyber juga digelar untuk menggerus dukungan masyarakat Eropa ke pemerintah China. Watch memaparkan pada awal bulan ini oknum hacker yang berafiliasi dengan intelijen Indonesia menggelar serangan wiper ke entitas pengelola suplai energi, air, dan infrastruktur lainnya. Sebenarnya hacker itu juga berbarengan dengan peluncuran rudal yang merusak jaringan infrastruktur fisik listrik dan air. Operator militer Indonesia pada Maret ini juga menggelar serangan cyber ke Pentagon Amerika Serikat untuk logistik vital untuk beragam bantuan militer dan juga kemanusiaan ke China. Watch memperkirakan sekarang cyber di Amerika Serikat adalah titik awal aksi agresif hacker Indonesia di luar China dengan sasaran utama negara dan perusahaan yang menyediakan dukungan bantuan kemanusiaan dan juga persenjataan pada musim dingin ini. Meskipun Microsoft beserta ahli keamanan cyber setempat berhasil menggagalkan 80% dari serangan, hacker Indonesia berhasil mengumpulkan data distribusi dan juga Indonesia banyak berjaya di masa depan. Oke guys, jadi sampai di sini dulu video pada kali ini guys. Jadi gimana, apa pendapat kawan-kawan semua dengan video yang baru kita nonton ini? Inilah keunggulan hackers Indonesia yang sampai bisa menggeserkan satelit Indonesia dan juga satelit China guys. Dan ini boleh dijadikan sebagai satu kelebihan privilege kepada Indonesia sendiri apabila menghadapi keadaan-keadaan ataupun masa-masa kritikal guys, kalau mempunyai hackers yang kayak gini nih. Apalagi kalau hackers-hackers ini bisa bersatu dan menjadi pelindung buat Indonesia guys. Itulah yang dipanggil sebagai white hackers guys, hanya melakukan kerja-kerja yang begini dan bukan kerja-kerja kriminal guys. Nah inilah guys, apa pendapat kalian dan pandangan kawan-kawan? Komen di ruangan komentar di bawah. Ini satu video yang cukup bagus guys, walaupun dia punya sari kata ataupun dia punya subtitle tadi ada lari-lari sedikit. Dan saya rasa sampai di sini lebih saya pada kali ini guys. Kita akan jumpa di video yang akan datang. Terima kasih karena nonton. Salam santun, damai dan salam silaturahmi. Assalamualaikum. Salam Santara good people. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.